Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haris Akbar, NIM 180120201003. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian skripsi saya yang berjudul yaitu Rancang Bangun Instrumen Pengukur Tinggi Muka Air Laut menggunakan sensor tekanan MS580314BA memanfaatkan komunikasi GSM, di mana pada penelitian ini dibimbing langsung oleh pembimbing saya yaitu Bapak Tony Sohendra, STMCS, dan Bapak Holanda Arif Kusuma, SIK MSI. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu adapun pasang surut adalah proses naik turunnya permukaan laut, di mana informasi pasang surut ini sangat dibutuhkan bagi berbagai aspek, yaitu di masyarakat pesisir, kemudian ada pelayaran, kemudian ada infrastruktur di atas air, kemudian di aspek pariwisata. Untuk mendapatkan informasi pasang surut atau kedalaman air ini, kita membutuhkan instrumen untuk yang dapat mengukur pasang surut atau kedalaman air, seperti yang dilakukan oleh Misa et al., kemudian Wijaya, kemudian Putra yang menggunakan sensor akustik. Kemudian ada Egistian yang menggunakan sensor tekanan HK0322 untuk mengukur kedalaman air. Kemudian ada sensor MS580314PA, di mana sensor ini dapat mengukur kedalaman tinggi muka air laut yang dikonversikan menjadi kedalaman. Kemudian adapun energi alternatif dan Internet of Things, di mana sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya. Kemudian adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian ini yaitu bagaimana merancang dan mengembangkan instrumen pengukur pasang surut berdasarkan tekanan air, kemudian memanfaatkan komunikasi GSM. Kemudian batasan masalah dari penelitian ini yaitu merancang suatu instrumen untuk mengukur kedalaman atau mendapat kedalaman menggunakan sensor MS580314PA dengan memanfaatkan komunikasi GSM. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu untuk membantu user, penelitian, pemerintah, kemudian ada mahasiswa dan masyarakat untuk memperoleh data ketinggian air laut. Kemudian ada pun tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu yang pertama itu ada penelitian sensor tekanan air, pasang surut, tekanan hidrostatis, Internet of Things atau IoT, akuisisi data, dan instrumen. Kemudian komponen yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada SP32, modul LTC, modul micro SD, modul step up, baterai, modul step down, modul TP, modul GSM, panel surya, sensor MS5803, kemudian ada UV-Dot sebagai platform. Nah, waktu dan tempat penelitian itu dilakukan pada bulan April sampai Desember 2022, di mana bertempat di Laboratorium Teknik Elektro Fakultas Teknik Umrah sebagai tempat pengembangan instrumen, kemudian Pelabuhan Kantor Listrik Navigasi kelas 1 Pinang sebagai tempat uji lapangan alat penelitian ini. Kemudian metode penelitian ini diawali dengan studi literatur, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada perencanaan sistem, perakitan alat, pengujian alat, uji laboratorium, uji lapangan, kemudian diakhiri dengan pengolahan dan analisis data. Nah, perancangan sistem ini yaitu terdiri dari diagram blok perancangan sistem, di mana terdiri atas yaitu ada input, proses, kemudian ada output. Kemudian ada perancangan sistem yaitu ada diagram alir perancangan firmware utama dan diagram alir perancangan firmware slave. Nah, pengolahan dan analisis data pada penelitian ini diawali dengan kalibrasi sensor dengan pipa pasang surut, kemudian uji kedalaman untuk mendapatkan rumus regresi linear, kemudian ada menggunakan rumus error, akurasi, RMSE, dan pakai data ratio atau PDR. Kemudian pengembangan hardware dapat dilihat di sini ada perangkat master atau utama sebagai box yang untuk menyimpan komponen dan baterai. Kemudian ada perangkat slave, di mana perangkat ini diletakkan di bawah permukaan air sebagai perangkat sensor untuk mengukur kedalaman air. Nah, kemudian ini adalah tampilan perangkat yang siap untuk uji lapangan, yaitu dari panel surya, perangkat utama atau perangkat master, kemudian ada perangkat sensor atau perangkat slave. Nah, uji fungsional. Uji fungsional ini adalah fungsinya untuk memastikan seluruh komponen yang digunakan itu berfungsi dengan baik. Nah, semua uji fungsional dilakukan yaitu berhasil. Nah, kemudian ada integrasi komponen, dapat dilihat di skematik perangkat, di mana integrasi komponen ini untuk menghubungkan semua komponen yang digunakan menjadi satu jalur. Kemudian ada kalibrasi. Kalibrasi ini dilakukan untuk mendapatkan akurasi dan presisi si sensor. Nah, dari kalibrasi didapatkan grafik
dapat kita lihat dari sumbu X dan Y itu linear, di mana mendapatkan rata-rata akurasi sebesar 99,75%, persen error didapat yaitu 0,25%, dan RMSE didapat 7,5%, dan didapat rumus regresi linear yaitu 0,0102 X dikurang 1017,9. Nah, kemudian ada konsumsi daya. Pada penelitian ini mengukur konsumsi daya menggunakan pH meter, dan baterai yang digunakan itu baterai Panasonic dengan kapasitas 3200 mAh. Didapat rata-rata penggunaan perangkat itu 588,25 mW. Kemudian ada estimasi waktu pemakaian yaitu 39,17 jam atau 1,63 hari. Kemudian uji cooling system, di mana uji cooling system ini dilakukan untuk memastikan perangkat sebelum uji lapang. Pada penelitian ini uji cooling system selama 60 jam. Nah, sini saat uji lapangan dapat dilihat di skematik peletakan alatnya. Dari peletakan perangkat, di mana perangkat sensor dan perangkat utamanya, kemudian ada panjang kabel, jenis kabel yang digunakan, kemudian ada pipa pasang surut sebagai kalibrator. Nah, pada uji lapangan dapat dilihat ini sebagai posisi peletakan alat, peletakan pipa pasang surut sebagai kalibrator, tampilan data dalam microSD, dan tampilan pada UV Dodge. Nah, dari uji lapangan didapat validasi dasar yaitu sebesar RMSE sebesar 0,69, akurasi sebesar 99,47%, persen error didapat 0,53%, dengan rata-rata kedalaman sebesar 99,21 cm, kedalaman terendah yaitu 91,12 cm, dan kedalaman tertinggi sebesar 286,13 cm, di mana dapat dikatakan pada penelitian ini berhasil mengukur kedalaman air. Nah, kemudian ada pakai data ratio, di mana pakai data ratio ini untuk membandingkan data yang terkirim dan data yang diterima oleh server, di mana pada penelitian ini didapat sebanyak 81,19% data yang terkirim atau 82 data dari 101 data yang didapat pada saat uji lapang. Nah, kemudian ada pembahasan. Pada pembahasan ini penelitiannya itu fokus pada prinsip kerja kasih tekanan adalah semakin besar level air maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Kemudian ada akurasi si sensor yaitu sebesar kurang lebih 5 mm dan presisi 3 mm. Kemudian ada penggunaan casing kedap air yang juga harus diimplementasikan untuk penelitian di bawah air. Kemudian ada penelitian yaitu ada penelitian ini kesimpulannya itu mampu mengukur tekanan air di permukaan air laut menggunakan sensor MS5814BA. Kemudian kesimpulan pada perangkat ini yaitu pada penelitian ini mendapat rata-rata kedalaman yaitu sebesar 199,21 cm, kedalaman tertingginya itu 286,13 cm, dan kedalaman terendah sebesar 91,12 cm. Kemudian pada hasil uji lapang didapat akurasi sensor yaitu akurasi pengukuran sebesar 99,47%, persentase error sebesar 0,53%, dan nilai RMSE 0,69 cm. Kemudian ada PDR-nya itu 81,19% atau 82 data yang terkirim dari 100 data yang ada di SD card saat uji lapang. Nah, kemudian ada saran dari penelitian ini yaitu beberapa faktor diantaranya merancang casing khusus untuk perangkat kedap air yang lebih baik. Kemudian ada penggunaan provida harus diperhatikan sesuai lokasi penelitian, dan penggunaan konsumsi daya harus lebih rendah. Thank you. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.